Di sunyi malam aku termenung, mencari makna di balik kalam. Gelap jiwa belum terpadam, hingga hadir engkau pembimbing alam. Dengan zikir tenang kau tuntun langkahku menuju nur yang satu. Tiada kau ajar sekadar ilmu, tapi rasa yang menyatu kalbu. Wahai mursyid, cahaya makrifat, tunjuk jalan ke hakikat. Dalam tasawuf kau bimbing jiwa menuju Tuhan dengan cinta. Kau ajar fana dalam wujud, hapus diri dalam kasih kudus. Bukan banyaknya lafaz kata, tapi hadirnya dalam rasa. Bukan dunia yang kau kejar, bukan surga yang jadi harapan, cuma reda yang kau ajarkan dalam tiap helaan kehidupan. Wahai mursyid, cahaya makrifat, tunjuk jalan ke hakikat. Dalam tasawuf kau bimbing jiwa menuju Tuhan dengan cinta. Terima kasih guru sejati, pembuka hijab kalbu ini. Dengan izinnya aku mengerti jalan pulang ke ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ini ada dua Ismul Azam yang disebut. Kita kembali saja untuk mengingat-ingatkan lagi. Mengapa enggak Bismillahi Jabarul Qahar? Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sumber yang tertinggi. Sumber yang tertinggi. La ilaha illallah. Afdhulu zikri la ilaha illallah. Allah yang mana? Yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka 99 nama itu yang paling utama disebutkannya adalah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi ada sebuah peringatan di sana. Kita dianjurkan oleh yai-yai kita di masa lalu. Sep, lamun naon cenah ulah hilap eta kudu bismillah heula urang. Nah, ini pakai bahasa Banten begitu. Kudu bismillah heula urang. Apapun harus bismillah dulu. Apakah langsung Bismillahirrahmanirrahim? Ya, tetapi ada rasa yang terdalam yang harus kita kejar. Baik, saya mengambilnya dari jalur ini dulu.
apa gerangan rasa yang harus dikejar saat kita mengucapkan basmalah? Huruf pertama di dalam basmalah adalah ba ya. Itulah basyar. Mana di bahasa Arab? Basyar. Kemakhlukan, kemanusiaan, kedirian. Titiknya di bawah. Ba ini. Titik ini adalah al-awwalu wal-akhiru. Maka saat engkau mau menyebut nama Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di mana keadaanmu? Siapa engkau sebenarnya berani-berani menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betapa lancangnya kita menyebut nama Allah dengan biasa-biasa saja. Basarmu mana? Kemakhlukanmu, ciptaan engkau hina engkau di hadapan Allah. Engkau ditopang oleh titik itu yang awal dan yang akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau bangkit menyebut nama Allah dengan tidak biasa-biasa saja, agar engkau tidak kurang ajar, agar tiada lagi hijab di dalam hatimu. Karena setelah bismi, keakuan ini disebut basyar ini, bismi baru alif lam lam ha. Dengan sebuah rasa merendah bagai bumi yang hina yang amat sangat, barulah sebut nama itu Bismillahi. Yang mana gerangan? Yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang 99 itu dua ini disimpan di paling atas. Baik, saya kembali ke pengajian masa lalu. Hurufnya ada 19. Ada tanda 10. Fathah dan kasrah. Ada 3 tasdid. Di atas alif lam lam ha, alif lam ro pertama dan alif lam ro yang kedua. 19 tambah 10 tambah 3, 32. Kita sepakat ini. Kita sepakat. 32. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perangkatnya seperti itu tidak hanya diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada Nabi Sulaiman dan Nabi yang lain. Ada beberapa, Nabiullah Ibrahim bersama. Sudah ada itu untuk keagungannya, dan engkau harus merendahnya sebelum menyebutnya. Oke. Jumlah perangkatnya 32. Yang 30 itu Bismillahirrahmanirrahim itu mencakup 30 juz Al-Quran. Yang 2 itu 2 kalimat syahadah. Agar kebasyaranmu sempurna menyebut nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Engkau harus bersaksi Allah itu Esa dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan siapa-siapa. Kebasaranmu engkau harus tunjukkan sebelum membaca bismillah. Maka itu ada di dalam tubuh kita. Huruf yang 19 ini. Saya sudah menerangkannya. Ini 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, 4 ruas. 4 kali 4, 16. Yang ini mah 3. 1, 2, 3. Sama dengan huruf bismillah 19. Oh, katanya saya ini bisa-bisanya dipantes-pantesin saja. Anak saya dokter, menantu dokter. Jamaah kita banyak dokter. Suruh hitung tulang punggung kita, lumbar. Ada yang 12 dan 7. 19. Jadilah engkau basyar yang baik. Untuk menyebut itu, antar engkau
wahai perangkat tubuhmu, beroleh kesempurnaan. Ini dia. Baik. Berapa numerik di dalam huruf ini? Alif, 1, lam, 30, H, 5. Dihitung semua. 786. Maka di dalam kitab-kitab suka ada tuh, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 786, maka engkau akan ini bisa begini, ini dikabulkan segala hajat. Bilang kau memakainya tadi kebasaranmu itu. Bilang kau memakai. 7 tambah 8, 15 tambah 6, 21. Barang siapa membaca basmalah 21. Juga ada rahasianya di situ. Baik, saya akan sebutkan di usia saya kelas 5 SD. Pulang dari sekolah, rumah saya dikunci karena ibu pergi ke pasar. Termasuk yang slot ke bawah itu, plak gitu. Jadi di sini dikunci, di bawah juga dislot. Saya dari kecil itu diajarkan tahan nafas 21 untuk basmalah. Kata kakek saya baca kena 20 hidinya. Puasana senat tilu poin. Saya masih terlalu kecil itu. SD kelas berapa udah dihajar kayak begitu. Nah itu manusia-manusia Banten kayak begitu. Wah ya ikut aja. Dengan ilmu anak kecil itu saking lapar. Saya tiup itu pintu. Dengarkan baik-baik ini. Kalau saya berbohong maka saya tanggung dosanya berbohong. Bukan. Namanya berbohong. Ini untuk kalian. Agar kalian beroleh kenyamanan. Saya tiup pintu. Hilang. Nanti setelah tahan nafas 20. Bunyi itu. Ah! Katanya. Saya buka. Terbuka pintu itu. Oke, berbohong, berdosa tadi. Saya susah minta maafnya nih. Saya nggak hafal namanya. Minta maaf ya, saya berbohong dan pergi nanti sudah di Ponorogo, susah minta maafnya saya. Sekali lagi terjadi. Saya pulang dari sekolah dikunci lagi. Waduh, saya bilang, apa masih bisa aku tiup lagi? Namanya anak kecil, kelas 5 SD. Apa bisa nih? Coba aku baca lagi. Saya tiup lagi itu pintu. Tidak terbuka. Saya bilang, ya Allah, bukakanlah. Aku lapar. Ibuku pergi. Saya tiup kedua kalinya. Plak, bunyi lagi. Terbuka lagi. Ini basmalah ini. Jadi saya kalau menerangkan basmalah mungkin insya Allah berdasarkan apa yang dialami. Nah, itu. Baik. Mengapa basmalah disebut basyar? Karena kedirian, karena kemanusiaan, kemakhlukan. Siapa makhluk? Dia ciptaan. Dia ciptaan. Allah menciptakan Nur Muhammad Rasulullah SAW. Oke, jadi masuk ke arah sini, nggak apa-apa ya. Ditiupkan sama Allah. Diberi nama. Ismuhu Ahmad. Oke. Ahmad ya. Allah berapa huruf? Alif, lam, ha. 4 huruf. Ditiupkan lagi karena belahannya. Ini bukan biasa ini. Rasulullah ini bukan biasa. Hurufnya 4 sama dengan yang meniupkannya. Ahmad 4. Ismuhu Ahmad.
Oke. Karena ditiupkan belahannya itu, berarti ada ciptaan, ada sang pencipta. Sang pencipta itu hanya satu. Maka kalimahnya la ilaha illa Allah saja. Yang lain tiada. Siapa gerangan yang ditiup tadi Ahmad tadi? Muhammad, yang sangat terpercaya itu, dan Allah mempercayainya itu untuk cahaya alam semesta, nur yang mencahayai alam semesta. Tempat juga hurufnya. Oke. Setelah ditiupkan, maka siapa gerangan dia? Muhammad. Siapa gerangan? Rasul Allah. La ilaha illa Allah saja, dan Muhammad ini Rasul Allah. Muhammad Rasulullah. Nabi Adam sudah turun. Berapa usia Nabi Adam? 980 atau 1000 lebih lah kira-kira ya, atau saya tidak tahu. Sejarah-sejarah itu kadang-kadang saya ini sangat lemah kalau tarikh itu saya bodoh, terlalu banyak dijajali yang begini di masa kanak-kanak gitu. Jadi suruh kerja aja, kerjanya begitu. Jadi tarikh itu karena terlalu banyak nama, banyak peristiwa, saya agak kurang ini gitu, bodoh. Jadi saya harus mengaku saya tidak terlalu ini. Nabiullah Adam alaihissalam terus meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Belum pernah bersambut. Sekian lamanya tidak disebutkan. Tapi suatu keadaan belum melihat ke angkasa. Namanya juga Nabi. Asalnya dari surga. Terlihat di tiang aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atas dasar itulah Nabi Allah Adam alaihissalam. Padahal itu masih Nur Muhammad. Ya Allah, astagfiruka. Kaulah nyuhunkeun ampun. Wa aqulu, dengan mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasul. Baru bersambut, tadinya nggak pernah. Tidak bersambut. Baru bersambut. Baru kata Allah Ta'ala, ya Adam, dari mana engkau tahu nama itu, sedangkan dia belum pernah kuturunkan? Ya Allah, sesungguhnya aku melihat di tiang aras, namanya berdampingan dengan namamu. Pastilah dia kekasihmu. Ya Adam, dengan menyebut itu satu kali, maka ku ampuni segala dosa-dosamu. Perhatikan. Karena ada nama Muhammad di sana, Rasulullah SAW. Berarti jangan sembarangan pula menyebut nama Muhammad. Tidak seperti Wahabi, jangan pakai Sayyidina katanya gitu. Ya Allah. Di dalam buku saya Sufi pun berhaji, kalau ada nama yang lebih hebat lagi daripada Sayyidina akan kulakukan. Karena ini bukan biasa. La ilaha illa Allah. Hurufnya 12. Hurufnya 12. Kalau numeriknya 165. Ya. Berarti ruas kita 165. Ruas tubuh kita. Semua bukan kebetulan. Bagaimana dengan Muhammadur Rasulullah? Ya kan? Itu 454 numeriknya. 4 tambah 5 9 tambah 4 13. 13 itu 1 dan 3 bukan?
1 tambah 3 berapa? 4. Huruf Allah 4, Muhammad 4, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4, 4, 4, 4, 4. Itu dia. La ilaha illallah. Berapa jenis huruf? Oke? Berapa jenis huruf? 3, nggak ada jenis yang lain. 12 loh hurufnya, tapi cuma 3 jenis. Alif, lam, sama ha. Nggak ada yang lain. Dan manusia tidak berdaya akan bebas. Karena saat menyebutkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada merapatkan bibir. La ilaha illallah. Tidak rapat dia. Tiada keberdayaan bashar tadi. Tiada keberdayaan. Merapatin ini aja nggak bisa. Kalau ini hurufnya 12 dan macamnya 3, 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 lagi, 4 lagi. Iya bukan? Muhammadur Rasulullah 454. Di sini Muhammad 4, Rasulullah 4 lagi. Ini nggak ada jurus agama lain yang kayak begini. Tidak bisa dibuat-buatin. Semua berbelit-belit di situ dan semua tidak ada yang bisa merubah dengan bahasa apapun. Inilah dia tauhid. Murnikan oleh kalian semuanya. Murnikan hati kalian. Jangan bawa-bawa keangkuhan hidup di alam semesta ini. Di sunyi malam aku termenung, mencari makna di balik kalam. Gelap jiwa belum terpadam, hingga hadir engkau pembimbing alam. Dengan zikir tenang kau tuntun langkahku menuju nur yang satu. Tiada kau ajar sekadar ilmu, tapi rasa yang menyatu kalbu. Wahai musyrik, cahaya makrifat, tunjuk jalan ke hakikat. Dalam tasawuf kau bimbing jiwa menuju Tuhan dengan cinta. Kau ajar fana dalam wujud, hapus diri dalam kasih kudus. Bukan banyaknya lafaz kata, tapi hadirnya dalam rasa. Bukan dunia yang kau kejar, bukan surga yang jadi harapan, cuma reda yang kau ajarkan dalam tiap helaan kehidupan. Wahai mursyid,
Di Banten itu, orang yang pegang ilmu asror itu kiai-kiai yang bukan kiai biasa. Terlihat di Banten ini sakti-sakti amat ini kiai ini. Asror ramalannya. Sementara salik-salik saya udah sampai mana zikirnya? Baru asror saya. Kalau saya mau kembalikan, baru wiridnya para kiai Banten saya. Bagaimana? Sekarang Banten mengajinya kita udah pada ke Bogor. Cucu tuh bagus, Husain bin Abdullah. Kesini salah, kesini salah, kesini salah, kesini salah, kesini. Di Banten ini berkeliling. Kenapa seperti itu? Karena acuannya adalah kakeknya. Ini nggak kayak kakekku. Kalau kakekku, putra kiai ngaji ke tempat lain, wah lebih hebat bapakku. Kira-kira seperti itu. Barulah dia setelah usianya 60-an begitu ditemukan dengan saya. Karena salah kesini salah, ke mana-mana salah. Ketemu dengan salah, saya bilang, bertanyalah sesuatu. Saya manggilnya Wa, eta naon kena di dalam huruf Muhammad yang mimnya bolong dan mim tidak bolong. Lalu saya babat habis itu tentang basmalah dan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Coba dari situ dia. Begitu saya ijazahkan ilmu asror, dia dongeng kemana-mana. Aku seperti dikasih gunung dari emas katanya sama Wah gini. Karena sangat mengerti itu asror seperti apa. Ini dia. Baik. Di dalam asror itu harus sudah dimulai zikirnya, zikir dorob. Dipukulkan doroba dan wadorobtum dihantamkan. Oke. La ilaha ke pundak sebelah kanan, ilallah ke di bawah susuk kiri 2 jari, nah agak condong lah sedikit ke tengah, kira-kira di sini. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena thariqah kita yang dipakai adalah thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Oke, akan saya ceritakan. Ada satu dorob di dalam Qadiri. Saya tidak ajarkan itu, karena harus ngambil thariqah Qadiri. Thariqah Qadiri tidak memakai latifah. Dia tidak memakai lataif. Qalbi ruh sirfa fi afa nafsun nati kullu jasad. Enggak. Memakai 8 muraqabah. Tapi penekanannya dihantamkanlah di sini oleh Syekh Nawawi Banten. Dihantamkannya di dalam thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Maka dari asor hajar terus sampai ke sananya saat berthariqah, zikir di al-jahr atau yang dibunyikan itu. Yang sesungguhnya kalau kita di Arab, di Mesir misalnya, saya mau zikir jahar dulu nih. Tapi kalau orang Irak disebut zikir darb, dia tahu ini berthariqah nih. Nah, kira-kira seperti itu. Maka diambil dorob itu. Dorob yang kedua diambil. Karena dorob yang pertama itu ilallah, langsung ke dalam qalbi. Yang kedua la ilaha, pundak sebelah kanan, ilallah.
dihantamkan ke dalam latifatul qalbi di bawah susu kiri 2 jari, agak condong sedikit. Nah, apa gerangan dihantamkan ke situ? Wahai sahabat, ini Ahmad berbicara. Punya penyakit hati apa gerangan kalian? Karena itulah penghambat di alam semesta ini untuk kehidupan kita di dunia ini dan menghambat pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada nafsul imarah. Kalian sudah tahulah grup nafsul imarah itu apa? Syahwat, ingin yang segera dilaksanakan, makanan, mengajak kepada keburukan-keburukan, termasuk buruk sangka. Ini adalah dasar-dasar buruk sangka ini untuk maju ke depan. Apabila hati masih terbawa dengan permainan buruk sangka, dia banyak cabangnya. Dia masuk ke dalam iri hati, masuk ke dalam kedengkian, masuk ke dalam dendam, berkait dengan keakuan, kedirian. Apa gerangan? Musnahkan itu agar Bashar saat menyebut nama Allah Ta'ala tadi sudah murni, hening, tanpa ada apapun di dalam hatiku selain zat Allah semata. Maka di dalam asror hajar dulu, masuk ke dalam thariqah, nanti zikir dorobnya dan lataif, masuk ke dalam latifatul qalbi yang berthariqah. Di tempat kami, di tempat Ahmad ini, tidak pernah ngajak-ngajak, kamu berthariqat ya, ayo sini ikut sama aku sini. Tidak begitu. Karena saya khawatir yang belum siap berthariqah, dia hajar berthariqah, padahal sesungguhnya jiwanya dan hatinya belum siap. Mengapa belum siap? Dia belum istiqomah. Maka harus istiqomah dulu di dalam asrar ini, di dalam kebiasaan menghantam ilallah. Jangan marah, jangan ada buruk sangka bareng sedikit pun. Buang dia. Aku nggak mau pakai kaifiat, aku biasa aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh, itu sangat berpahala besar juga. Tetapi untuk satu langkah yang tidak memakai kaifiat dan yang memakai kaifiat, satu langkah orang memakai kaifiat, yang tidak memakai kaifiat harus menempuhnya selama 200 tahun baru sampai. Itulah yang diperlukan tuh, kaifiat yang benar. Mana di sini penakut? Ikut dengan saya yang penakut. Saya hebat nih pemberani. Yang penakut, saya jamin 2 minggu jadi pemberani. Saya jamin. Kaifiatnya apa? Saya bawa ke markas Kopassus Baret Merah. Oh, ini lambangnya saya. Oh, bukan kaos yang ini. Saya bawa ke sana. Tolong nih anak penakut nih. Hanya diajarkan, tidak diajarkan berantem, tidak. Hanya baris berbaris. Siap, gerak. Rencangan, gerak. Yang salah, kamu salah, pusat. Berdiri, siap, gerak. Jangan salah lagi, siap, tidak. 2 minggu keluar dari markas Kopassus, hanya 2 minggu. Jadi pemberani dia. Apa gerangan itu? Kaifiat agar menjadi orang berani. Kaifiat agar kita menjadi orang yang membersihkan hatinya.
Diawali dari asror dulu. Masuk ke dalam lataif. Lataif itu halus, tersembunyi, latif, halus, sangat halus, sangat tersembunyi, sangat rahasia. Bersihkan itu. Setelah kita ini marah, aku tidak boleh. Dan jangan lupa, perhatikan, keadaan syaitan udah nggak apa-apa, itu kan cuman ngasih tahu aja, nggak apa-apa pokoknya. Begitu kita kasih nasihat, campur nafsu, setan ikutan. Oh enggak, sekarang enggak, aku berulang-ulang dia setan tuh bolak-balik. Ayo, nggak apa-apa kok. Udah berhenti lagi, tidak, aku tidak akan bicara tentang itu. Biar aku akan itu biarkan. Diam aja. Datang lagi, kan ini untuk kebaikan katanya. Ayo, nggak apa-apa, marah untuk kebaikan. Nah, itu setan bolak-balik, mempengaruhi nada jiwa kita. Hajarlah dari mulai asrar, masuk ke dalam latifatul qalbi. Diisi dengan hub wasauk, masuk ke dalam hati, lidah dilipatkan. Yang berbicara adalah qalb. Dia harus hening karena tadi sudah diusir yang lain-lain. Ya Allah, ya Allah. Allah aja yang ada, yang lain tiada. Jadi yang berbicara hanya qalb kita kepada Allah Ta'ala dengan menyebutnya dengan hub wa syauq tadi, dengan cinta dan kerinduan tadi. Dia yang berbicara karena lidah dilipat. Mengapa seperti itu? Karena apabila manusia di dalam sakaratul maut, apalagi saat dicabut nyawanya, sedang meregang nyawa, lidah terlipat. Maka yang berbicara adalah Allah, 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 Allah. Warnai oleh kita dengan cinta dan kerinduan yang murni. Lalu bagaimana gerangan? Ad-kurkum. Allah akan turunkan dia cinta dan kerinduan kepada kita, yang akan menjadi jubah kita berjalan di alam semesta ini. Semua insya Allah sekarang yang berdekat dengan saya aman dari buruk sangka saya semuanya. Aman kalian semua, aman. Hanya kasih sayang yang saya lontarkan kepada kalian, hanya kerinduan saya tulis. Yai Solihan, sangat kurindukan kau. Itu yang kulontarkan. Si Amir jauh berbicara di kebun. Mana Amir tidak ke sini? Ternyata di kemudian hari saya ini Gus Amir lagi di jalan saya. Oh, alhamdulillah. Ini dia. Isi dengan hub wasyauq. Setelah dibersihkan tadi, dorob dulu, baru latifatul qalbi. Oke. Warnai dengan cinta dan kerinduan. Nah, lalu nanti masuk, kalau itu prima di situ, di dalam latifatul qalbi. Ada yang 10 tahun dibiarkannya oleh Syekh. Ada juga yang sebentar ditambahnya. Seperti itu. Ada yang ditambahnya sebentar oleh Syekh. Ada yang lama. Menurut apa gerangan? Menurut kadar yang ada. Menurut gejolak nada jiwa. Apakah membawa keangkuhan?
Kalau ingin tahu keangkuhan, dan tidak ada orang yang suka orang yang sedang sombong. Ada seperti tidak sombong biasa, nganggap enteng misalnya kepada kita. Banyak manusia begitu, banyak. Tidak apa-apa, biarkan dan doakan semua orang yang pernah bertemu dengan kita. Kalau dia membawa keangkuhannya, ya Allah ampuni dia, balas dengan keindahan. Mungkin angkuh, mungkin nganggap enteng, mungkin apa, biarkan. Itu adalah amalnya. Doakan agar itu terperbaiki akhlaknya, adabnya, agar itu tidak menjadi hijab di dalam keadaannya. Persiapannya untuk memasuki latifatur ruh. Ruh ini sangat kompleks. Ruh ini sangat aneh. Maka di dalam kemarin yang saya forward ke Syekh Solihan, pernah sekian tahun lamanya di masa lalu aku mengaji tentang ruh, hanya pendek sekali. Aku tidak tahu. Ya, karena Nabi berkata seperti itu di dalam Al-Quran. Disuruhnya menjawab, ila qalilah, hanya sedikit aja. Lalu kita berlaga menerangkan tentang ruh. Baik. Bagaimana akan kita terangkan? Ini sebagai contoh. Insya Allah, saya bertemu Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Berapa ribu tahun sudah. Saya bertemu di Makkah. Saya ketemu Fatimah An-Naisaburi, Nisapur. Adakah sudah 1000 tahun ya, zaman Syekh Abu Yazid Bostam? Lebih 1000 tahun. Oke. Lalu yang lain, ini ada apa gerangan? Ini bicara ruh ini. Oke. Belum lama yang lalu. Assalamualaikum, saya Haji Ali, saya jamaah dari Pura. Pura itu daerah Bojong ya, apa namanya? Inilah kalau naik kereta api ke Jakarta, stasiun pertama berhenti itu, stasiun itu. Saya bilang, alhamdulillah. Ayo, apa yang mau ditanyakan? Supaya sarung, gagah. Dia coba, membaro ke saya. Dia bilang, duduk. Ayo, tanyakan. Bertanya tentang ilmu asrar. Lebih dari 40 menit kalau saya menghitung. Lama ngobrol kita tentang asrar. Tanya lagi. Baru setelah itu beliau pulang. Saya bilang sama Hakim, Haji Ali datang ya, alhamdulillah. Kaget. Bilang juga siapa Haji Muslim Nasution. Kaget. Karena orang itu sudah wafat 6 tahun yang lalu. Jamaah kita 6 tahun yang lalu sudah wafat. Kita mau bicara ruh apa ini? Mau bicara apa? Sudahlah. Jadi, oke. Ada apa gerangan di dalam latifatur ruh? Seperti saya terangkan di dalam yang WhatsApp itu. Di sana ada hadis. Harus hening. Hening apa gerangan? Hening dari cakap-cakap hati. Hening dari keakuan. Hening daripada busana yang menjijikkan, yang mengandung hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena ini disebut zikir latifatur ruh. Hening dan hanya dengan zat Allah semata kita berbicara. Allah, Engkau ya Allah, Allah. Tetapi di dalam ketiadaan, ini yang disebut
dimaksud di dalam pengajian tasawuf diam. Nah, kediaman itu seperti itu. Tiada yang lain. Bersih dari hawa, bersih dari cakap-cakap, bersih dari an-natik, angan-angan. Bersih dari berbagai macam hiruk pikuk yang dilihat, yang dirasa, dan yang didengar. Bekerja seperti itu. Untuk persiapan apa gerangan? Akrab. Setelah engkau membersihkannya dengan zikir dorob dan mengisinya dengan keindahan tadi, cinta dan kerinduan, lalu engkau di dalam keheningan, di dalam latifatur ruh, engkau bersiap-siap, engkau ingin akrab dengan Allah Ta'ala. Saat mengisisir keakraban yang ada, saat itulah cahaya Allah karena keakrabannya menghiasi manusia. Karena alam semesta dengan hiruk pikuknya sudah tersingkirkan, biasanya orang yang memasuki latifatus sirri, dia banyak bermimpi atau sadar dan tidak sadar, dia menjelajah alam-alam lain. Ya, dia menjelajah alam-alam lain. Kalau saya boleh menyebutnya, wallahu alam, saya yang lain, wallahu alam, saya tidak mengerti dan tidak tahu. Kalau saya menyebutnya, ada 18.000 alam semesta yang Allah ciptakan. Kalau saya yang lain mungkin saya tidak tahu. Mungkin lebih banyak atau apa, saya tidak mengerti. Tidak berbicara ke arah sana. Tapi aku menyebutnya itu saja. Dia menjelajah karena dia mengisi di dalam keakrabannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya sudah dan akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah banyak berkelana. Banyak dia berjalan dari disebut jarak yang jauh, tetapi mengapa hanya sebentar? Mungkin kalau saya Jordan sudah hafal, beberapa sahabat sempat ada yang saya ajak seperti itu ya. Ayo ini ya. Kau sudah sudah syukuri engkau bisa cepat datang sampai di sini. Kira-kira seperti itu. Sesungguhnya nggak perlu kayak begini dibicarakan, tetapi inilah dia salah satu rahasianya yang seperti itu. Hati-hati keangkuhan. Kita sedang duduk ini bumi ini, tahu nggak nih? Ini bumi, tanah. Barang siapa ada yang angkuh dia berjalan di alam semesta ini bumi berdoa. Ya Allah, cepat katanya matikan dia. Masukkan dalam perutku, akan kuhimpit dia. Karena dia berani berangkuh-angkuh menginjak bumi. Dia angkuh, katanya berdiri di dalam perutku. Jangan main-main. Pengajian yang direkam itu kemarin di forward itu, jangan mengaku-ngaku diri kita udah musnahkan saja, nggak ada urusan. Ngaku bertoriko, keangkuhan dipertahankan, adab juga rusak. Ini ahli toriko atau manusia pencari nafkah biasa hidup di atas dunia ini? Kalau manusia pencari nafkah biasa banyak di mana-mana yang seperti itu. Bukan begitu. Maka mungkin ibu ngelihat, siapa melihat. Saya manusia yang tidak memantas-mantaskan diri. Ya aja. Sebutlah Ahmad seperti apa. Kadang-kadang pakai loreng, pakai tujin, pakai apa. Gak ada urusan dengan itu. Aku sudah tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang seperti itu. Diperjalankannya lah oleh Allah Ta'ala. Ahmad, kau bulan ini pergi kemana?
Waduh, aku ikuti. Ternyata ada rahasia di luar negeri, di negeri yang seperti apa. Banyak rahasia-rahasia yang teramalkan dengan orang lain, yang terpakai menjadi ilmu pengetahuan kita. Setelah akrobiyah, barulah kebersatuan, tawahud. Dia merasa bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain menjadi tiada. Oke? Persiapan apa gerangan ini? Persiapan muraqabah nanti. Kita punya 20 muraqabah. Nah? 1, 2, ketiga. Hatam, ketiga, tutup dengan keempat. Karena keempat berpijak untuk sampai 8. Untuk wilayatul kubra. Karena wilayatul sugro sampai 3. Tapi ini mulai berpijak. Mengapa keheningan ini harus dipertahankan? Mengapa ini harus menjadi tiada? Bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawahud. Genapnya tauhid. Hanya antara aku dengan engkau saja. Lalu yang kelima, ma'luf, lebur. Kita lebur. Tidak ada yang lain. Bukankah muraqabah nanti akan seperti itu? Saat ma'luf ada dan terbusanai oleh itu, seseorang belum disebut muraqabah kalau dia merasa duduknya tahiyat akhir, atau kalau dulu saya Jalaluddin tahiyat akhirnya dibalik, diputar di sini. Dia bilang kalau aku begini, wah katanya kalau Cecep ini ya Banten lah, percayalah katanya. Percayalah, terserah lah katanya. Masuk lah. Barang siapa masuk di dalam muraqabah, entah yang keberapa, entah udah yang ke berapa, ada hakikat Ismul Azam, ada hakikat Ka'bah, ada hakikat Muhammadiyah, ada macam-macam lah. Ada katakanlah ya apa Hizbus Sarfi, masuk. Kalau di dalam keadaan muraqabah masih mengingat, aduh pegel nih, masih sadar ada di mana, muraqabah belum masuk. Belum muraqabah. Karena saat muraqabah sudah tiada. Kita tidak tahu. Salah satu contoh. Kalau keadaannya, kalau orang Banten menyebutnya, saya diberitahu, saya kenal lamun cek keur mabok. Kalau engkau dalam keadaan mabuk, katanya, ulah jadi imam geh, jangan jadi imam ya. Karena suka terlalu nyaman. Tahun 90-an mungkin. Allahu Akbar, sujud saya. Sujud. Terus Pak Mehmet itu pukul-pukul di sebelah saya. Subhanallah, nggak kedengeran. Baru kedengeran. Oh, nih ada yang mukul-mukul di sebelah nih. Subhanallah, di sebelah kuping saya. Subhanallah, karena saya sujudnya terulang. Allahu Akbar, salah lagi. Subhanallah. Lupa. Maka tidak boleh jadi imam, mundur. Silakan saja orang lain siapa. Oke. Kakak Bella ditanya sama ibunya, papa kemana? Enggak, tadi masuk ke kamar sholat maghrib. Sholat maghrib. Terus kedengar sedikit suara, tapi hilang lagi. Papa. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar. 9:30 sholat maghrib. Ini yang seperti itu. Nah ini orang Banten bilang, keur mabok cenan ceh. Sedang mabuk kamu. Kalau sedang mabuk mundur kamu. Nah,
Bukankah daim itu seperti itu? Ini loh, banyak orang bilang, sholat daim, udah sholat yang biasa aja dulu, hajar ini tadi kaifiat. Lato itu aslinya hanya 5. Saya mengijazahkan thariqah di Bohara, di Samarkand, hanya 5. Karena dari saya Bahaudin 5. Tidak 7 itu kemudian sampai saya Ma'ruf Ar-Karsi dari Syekh Imam Bakibillah punya murid mohon maaf, bukan Syekh Ma'ruf Ar-Karsi, Imam Robani Samad Faruk Sirhin, menjadi 7 karena beliau dari India. Ternyata yang 2 ini ya bolehlah disebut latifah, tapi nafsi sesungguhnya ini tuh Anasir, air, angin, api, dan wujud. Nah, 2 latifah ini, yang satu di atas alamul amr atau berada, katakan disebut ada di alamul amr, alam perintah, tapi yang satu lagi di alamul khalq, ciptaan. Banyak angan-angan kita, pengen ini, siapa tahu kalau begini dan begini dan begitu. Saya beritahu ke Yordan, ke Kulihan, ke Amir, jangan pikirkan tentang harta benda ini nanti jadi bagaimana. Jalan kalian, aku ikut Allah Ta'ala, kalian akan dibiayai. Fahuwa hasbuhu, jangan dianggap ringan itu kalau Allah berbicara. Sama ya tawakal Allah, fahuwa hasbuhu. Itu Bu, tidak ada Allah berbohong. Mengapa engkau meronta-ronta di dalam hati pengen ini, pengen itu? Jangan diam saja, kerjakan apa itu. Semua diatur sama Allah Ta'ala. Termasuk yang kita tidak mengerti, termasuk yang kita tidak angan-angankan. Allah tahu harus berdandan seperti apa. Nanti Allah bersanakan. Fahuwa hasbuhu, semua akan kupenuhi. Selesai, pegang itu baik-baik. Bekerjalah ini dengan baik. Buruk sangka yang pertama asrar, hati-hati. Buruk sangka apapun jangan engkau permainkan, karena tidak ada gunanya di alam semesta ini memelihara buruk sangka. Ini dia. Alhamdulillah, ini kan sebagai pegangan kita, perjalanan kita berupa kaifiat dan berupa jalur kesucian itu harus seperti itu. Bila tidak, cuman bahasanya aja, oh aku torekoh aku ini, torekoh aku itu rata di mana-mana kita dengar, rata. Tetapi hal-hal mendetail yang seperti ini mungkin juga tidak ada bukunya, karena saya tidak berbicara berdasarkan kitab-kitab, gitu. Dan para syekh itu bukan tukang baca kitab. Kalau bahasa keangkuhannya, naudzubillah min dzalik, tukang bikin kitab-kitab. Jadi bukan tukang baca. Kalau ngebaca itu ilmunya orang lain, diajarkan kepada orang lain, dia sendiri nggak ngerasain apa-apa. Nah, kalau tukang membuat kitab-kitab, misalnya, saya ngarang, silahkan kalian tiru, mengarang, sepandai-pandainya mengarang, tapi lancarnya seperti saya ngomongnya. Atau menerangkan ilmunya ini selancar saya. Mungkin si Amir bisa. Nggak ada. Nah, jadikan itu patokan, jadikan itu kitab-kitab. Dan satu lagi, ayo sama-sama denganku. Aku pun melaksanakannya, aku pun mengerjakannya. Dan tidak ada urusan mengaji denganku tentang harta benda. Nggak ada. Nggak ada. Nggak disuruh bayar. Tidak ada. Bukan. Nggak seperti misalnya, itu tidak dikerjakan Nabi, nggak ada itu, bid'ah misalnya. Tapi pengen dibayar, gitu. Padahal Nabi, pengen dibayar. Naudzubillah, cuma naudzubillah.
Saya ingin dibayar sama Allah Ta'ala saja. Biarkan saya hidup seperti ini. Biarkan dengan kebebasan-kebebasan yang seperti ini. Dan inilah Ahmad wujudnya kayak begini. Bila mau diambil ilmunya, silakan ambil. Masuklah kalian di dalam holakul zikir kalian. Di mana saja di alam semesta ini. Karena masuk ke dalam holakul zikir, itu bukan manusia-manusia biasa. Manusia yang ditunjuk dan manusia yang dipilih.